Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini. Hari ini Kak Nike ada kesibukan sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita untuk melayani dalam puji-pujian. Oleh sebab itu hari ini kita akan langsung masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Kak Sion yang menyampaikan. Tuhan berikan hikmat, layakan, dan kami semua Tuhan layakan memberikan hikmat oleh Tuhan dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius. Sekarang kita masih di pasal yang ke-6. Kita masuk di perikop hal kekhawatiran ya. Perikopnya itu dari ayat 25 sampai 34. Namun pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34 ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, hari ini kita belajar mengenai aku percaya, aku tidak khawatir. Nah, adik-adik sekalian, teks yang kita baca ini mengajarkan kita supaya percaya kepada Tuhan ya. Tidak khawatir tentang apapun juga, baik itu tentang makanan tadi, tentang minuman, atau tentang pakaian, atau mungkin adik-adik takut nanti masa depannya gimana. Ya tenang saja ya, tenang saja, jangan khawatir, serahkan itu kepada Tuhan ya. Lalu Kak Sion, apakah cukup dengan berserah saja? Tidak. Coba kita lihat di ayat yang ke-26 ya. Coba kita baca ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, Kak Sion punya ilustrasi gini. Pernah nggak lihat burung-burung yang ya kita sebut mereka burung-burung pipit, atau burung-burung gereja, atau burung-burung apalah gitu. Kayaknya burung-burung pipit ya yang kecil-kecil itu. Mereka memang tidak pernah menabur seperti manusia, mereka nggak pernah nanam padi dan lain sebagainya. Tapi lihat, mereka itu burung-burung yang bisa melihat peluang. Ya. Maksudnya gini, biasanya di gerejanya Kak Sion, ya kan habis ibadah, itu kan gerejanya kotor tuh, banyak sisa makanan anak-anak dan lain sebagainya. Ya, remah-remah atau sisa-sisa permen atau apapun. Banyaklah sisa-sisa makanan gitu, remah-remah yang jatuh dari makanan anak-anak biasa. Bahkan di halaman-halaman gereja juga banyak. Nah, coba lihat, setelah orang-orang sudah pada pulang ibadah, itu pasti burung-burung datang. Mereka datang tuh, mereka ambil makanannya. Kenapa? Karena ada peluang bagi mereka untuk ambil makanannya. Mereka bisa melihat peluang itu dan mereka ambil kesempatan itu. Nah, lalu di pasar-pasar contohnya. Di pasar-pasar, kalau biasanya di pasar-pasar itu kan banyak tuh sisa-sisa makanan yang terbuang gitu. Nah, di situ banyak burung-burung biasanya. Mereka ambil tuh sisa-sisa makanannya. Nah, ini artinya apa? Mereka tidak hanya berpangku tangan, tapi mereka juga bekerja. Nah, adik-adik sekalian, di sini mengajarkan kita untuk tidak khawatir, tetapi bukan berarti kita tidak berusaha, tidak bekerja. Tentu kita bekerja, tentu kita berusaha, dan yang pasti kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Contohnya, aduh, aku takut nih, khawatir nih Kak,
Khawatir kenapa? Iya kak, nanti mau ulangan, aku takut nggak bisa. Atau nanti mau kenaikan kelas, aku takut nggak bisa nih. Nah, adik-adik, ayat ini mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Kita tidak perlu khawatir, ya. Kita tidak perlu takut. Namun, apakah kita tidak perlu belajar? Perlu belajar, ya. Kita harus belajar. Kita berdoa kepada Tuhan memberikan hikmat kepada kita, ya. Tapi kita tidak perlu khawatir, ya. Jadi kita tenang gitu, menghadapinya dengan tenang, menghadapinya dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga kita mampu menghadapinya. Kita belajar, kita berusaha dan menyerahkan kepada Tuhan. Pernah dengar istilah ora et labora? Nah, artinya bekerja dan berusaha atau berusaha dan bekerja. Jadi kita juga bekerja, ada tindakan yang kita lakukan. Kalau seandainya kita untuk pintar, supaya kita pintar ya kita belajar dan kita serahkan kepada Tuhan, ya, seperti itu. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi tidak hanya berdoa berserah kepada Tuhan, aku berserah kepada Engkau, semoga aku bisa naik kelas. Yes, benar, itu dalam berdoa, ya, kita berserah kepada Tuhan. Tetapi masa iya kita berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya aku naik kelas, tapi kita nggak belajar. Kira-kira benar nggak seperti itu? Tidak, ya. Ini yang dimaksudkan ialah kita bekerja, kita berusaha, dan kita serahkan itu kepada Tuhan. Ada kerja, ada usaha yang kita lakukan sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Ada kegiatan yang kita kerjakan dan itu kita serahkan kepada Tuhan, ya. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat perhatian adik-adik sekalian. Demikian berkat firman Tuhan yang dapat kasihan bagikan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak khawatir lagi, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama kita tutup Alkitab kita datang dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang sudah kami terima, yang mengajarkan kami untuk berharap dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap apapun yang kami lakukan, setiap apapun yang kami kerjakan. Kiranya diberkati oleh Tuhan anak-anak-Mu dalam masa pendidikan mereka. Studi mereka kiranya diberkati oleh Tuhan dengan hikmat dan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, perlindungan dan pembelaan daripada Tuhan. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan juga yang memberkati. Ini doa ucapan syukur, terima kasih dan permohonan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kasion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.